Selamat malam Pak Teguh, Malam Pak Karli. Pak Anton, ya, eh, Pak Edo juga, ada Pak Jonathan apa enggak, saya nggak tahu nih. Ya, jadi saya mau bersaksi, cuman belum 100% ya. Artinya begini, eh, saya tinggal di apartemen rumah kecil, ya, cuman luas 30 meter. Saya dan istri saya, Rosdiana, dan juga anak saya. Anak saya yang lelaki ini sudah saya berikan seok, tapi tidak dipakai terus. Nah, jadi waktu tanggal 24 Mei, dia sudah merasakan tenggorokannya gatal dan agak batuk-batuk. Nah, terus jadi waktu tanggal 30 Mei, hari Minggu, itu mau nggak mau periksa anak saya antigen di klinik di Citra Garden 6, dan saya disuruh periksa juga antigen juga, dan istri juga periksa juga antigen. Ternyata anak saya antigennya itu positif. Nah, saya dan istri saya antigennya negatif. Saya kaget dan juga bingung juga. Nah, kemudian hari Seninnya 31 Mei, anak saya itu lelaki kan, Antonius, lakukan PCR. Karena PCR itu lebih tepat kan, paling akurat. Jadi hari Senin PCR, 31 Mei PCR, karena hari Selasa libur, jadi hari Rabu keluar hasilnya sore. Ternyata positif. Nah, jadi saya kaget juga nih, jadi udah ada kepastian. Nah, jadi kita kan di rumah kecil begini kan, ya namanya 2 kamar begini, sebelahan, di apartemen kecil begini, ya bisa dibayangkan lah. Kita bicara, saya pribadi, ya sebelum anak saya tes antigen waktu 30 Mei, itu waktu hari Minggu, saya makan dekat sekali, bersebelahan, dan saya ngobrol sama anak saya juga ngobrol. Dan ya kalau hidupin AC kan juga saya pegang-pegang juga AC-nya begitu. Kamar mandi cuma 1, ya toh. Nah, jadi saya kaget kejadian begitu. Jadi anak saya ini kemarin tanggal 3 Juni ini pagi-pagi ya masuk di RSUD Cengkareng. Jadi langsung rawat inap nih, begitu. Nah, keluhan daripada anak saya itu tenggorokannya gatal, batuk, ya kan. Nah, memang waktu di tanggal berapa itu, 20 berapa lah, itu pernah ke dokter umum. Dokter umumnya bilang radang tenggorokan. Katanya pernah ada amandel bagaimana. Dilihat itu ada tenggorokannya ada infeksi. Jadi dikasih obat. Tapi tidak membawa manfaat obatnya itu dari dokter umum. Nah, jadi tanggal
3 Juni ini dia dirawat di sana. Saya bilang, coba ada pakai itu seok. Tapi sebelum tanggal 3 dia di rumah waktu sejak Minggu tes antigen dia positif itu sudah pakai seok. Saya pakein, baru dia mau. Tadinya nggak mau. Dia pikir buat apalah gini-gini gitulah, gitu. Nah, tapi kan saya memang pakai 6 keping. Nah, istri saya ya sekarang sih pakai 6 keping juga, gitu. Nah, jadi anak saya itu ingusnya keluar. Jadi ingusnya keluar, terus matanya yang kanan itu menjadi merah. Nah, udah 2 hari ini ya matanya jalan hari ketiga ini. Ini tanggal 4 Juni ini jalan hari ketiga, matanya merahnya udah berkurang. Baru hari ini baru dikasih obat itunya, yang obat buat COVID-nya itu. Nah, tadi sore saya dengar kabar 37,5 derajat Celcius. Apakah ini gara-gara makan obat dari dokternya? Karena baru makan nih obat dokternya ini hari ini. Nah, kalau kemarin 37,2 Celcius. Dan jadi anak saya memang pakai 4 keping, ya toh. Ya ini saya udah bilang sama anak saya bahwa ini pancarkan ion negatifnya. Dan jadi saya kemarin ke rumah sakit RSUD-nya Cengkareng, saya masuk di bagian registrasi yang di COVID itu, ternyata ada satu bapak-bapak cerita sendiri, nggak taunya dia positif. Jadi dia bicara dengan saya itu jaraknya yang kemarin di rumah sakit Cengkareng itu cuma jarak semeter. Istri saya juga jaraknya semeter. Ini bapak udah positif. Dia cerita istrinya masuk udah 1 hari sebelumnya. Saya nggak tahu nih bapak ini ternyata positif, gitu loh. Nah, tadi saya datang ke sana, rumah sakit Cengkareng, saya bisa langsung masuk di ruangan itu di sono. Security-nya kaget, ngomelin saya. Jadi, bapak bisa kemari. Ya, saya dianterin sama orang lab, laboratorium. Jadi bisa masuk ke situ. Ya kaget saya bisa masuk di situ. Wah nih Pak, ini daerah berbahaya nih Pak. Bapak kok bisa masuk itu? Saya juga nggak nyangka juga ini. Benar-benar saya masuk di ruangan berbahaya begitu. Ya, jadinya ya saya berharap tidak ada apa-apa. Karena tanggal 30 Mei itu kan hari Minggu, saya tes antigen, gitu, negatif, dan istri saya juga negatif. Jadi anak saya usul nanti hari Selasa depan itu untuk lakukan tes antigen lagi. Nah, saya berharap bisa negatif, dan istri saya bisa berharap negatif juga. Karena tadi malam ini saya berhadapan udah masuk di ruangan danger. Ruangan danger itu yang nggak boleh orang masuk. Itu jalur orang lewat. Orang pasien lewat, penderita gitu. Dan malah kemarin saya berhadapan face to face cuma jarak 1,5 meter. Itu bapak itu udah positif. Lagi mau masuk dia rawat begitu. Ya, jadi karena saya udah pernah ngerasain begini, ngeri Pak. Ngeri. Dan mungkin di sini
ada saya punya partner juga, mungkin yang namanya Nathan Cibubur. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak Nathan di Cibubur ini yang sudah ngerasain juga COVID 2 kali kena. Dalam total keluarganya 7 orang kena semuanya. Mengerikan. Mengerikan benar-benar. Jadi kalau belum pernah ngerasain COVID, ya bolehlah orang cuek-cuek aja lah. Tapi kalau sudah rasakan, waduh, jangan deh. Jangan. Jadi kayak anak saya pun juga, tadinya juga dia pikir meremehkan gitu. Saya udah bilang, pakai. Jadi anak saya itu ketularannya dari 2 kemungkinan. Di kantornya yang di tempat pekerjaannya yang banyak orang, yang kena atasannya doang. Tetapi lingkungannya daripada 20 orang lebih dites, itu cuman atasan perempuan itu dan anak saya 1. Jadi logikanya nggak masuk, Pak. Logikanya nggak masuk. Karena kalau dari atasan saya itu, atasan anak saya itu, pasti teman-temannya pun juga bisa 2, 3, 4 orang kena. Nah, jadi terus akhirnya anak saya cerita. Jadi anak saya itu udah suntik vaksin Sinovac. Itu yang kedua kali. Yang kedua kali itu suntik vaksin Sinovacnya 18 Mei 2021. Nah, waktu 1 hari sebelumnya, 17 Mei 2021, dia cukur ke pangkas rambut di Taman Palem. Nah, waktu masuk dalam di situ, itu banyak orang pada ngerokok. Nah, pada saat itu, anak saya lupa pakai masker. Jadi pakai sapu tangan doang aja. Nah, condongnya anak saya mengarahnya lebih ke sana. Karena waktu masuk ke tempat cukurnya, dia lupa pakai masker. Dia cuma pakai sapu tangan aja. Jadi, ya menurut analisa saya juga, kenanya ya di tempat cukur itu. Yang karena orang yang ngerokok itu ngebul-ngebul. Nah, itu jadi airborne-nya itu, asap rokoknya itu mengandung COVID. Nah, jadi saya mengarahnya ke sono. Jadi bukan di yang kantornya. Sebab kalau yang di kantornya cuman anak saya sama atasannya doang yang 1. Tapi yang lain-lain nggak kena. Begitu, Pak. Jadi ini kronologis apa yang sebenarnya. Jadi nanti anak saya tanggal 7 Juni akan lakukan PCR. PCR yang kedua. Karena PCR yang pertama itu kan 31 Mei. 31 Mei PCR pertama keluarnya di tanggal hari Rabu. Hari Rabu kemarin. Gitu. Nah, ini nanti saya udah dapat kabar informasi dari anak saya bahwa akan dilakukan PCR ini nanti tanggal 7 Juni. Saya berharap biar bisa negatif karena didukung dari luar ya untuk menurunkan panasnya. Jadi kalau sekarang saya dengar sore ini dia panasnya 37,5. Oke, makasih Pak Karli. Makasih Pak Karli. Terima kasih Pak Teguh, Pak Anton, Pak Edo, dan kawan-kawan semuanya. Jadi ini ya, apa adanya. Makasih Pak Karli. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Pak Anton. Terima kasih. Ya, silakan Pak Han, dilanjut Pak Han. Ya, terima kasih Pak Anton dan Pak Karli. Ya. Kami turut prihatin, semoga Pak Dirta sembuh dan Pak Karli tetap memakai diok dan gunakan selalu Pak 24 jam kecuali kita mandi Pak ya. Mudah-mudahan virus
COVID tidak akan menyerang. Kamdi, Pak Kamdi. Saya, Pak. Oh, Pak Bona, ya Pak Bona silakan. Baik. Saya tidak akan bosan memberitahu kepada kawan-kawan supaya terhindar dari COVID, taruh di leher nih, semacam saya nih, 2, kiri kanan, pakai alat seperti ini, yang ada prepetnya. Jadi taruh di sini, karena ini COVID itu masuk ke dalam tubuh melalui leher. Sedangkan yang saya tahu, kemampuan ziok itu masuk 14 cm ke dalam tubuh. Makanya saya taruh sini. Ketika saya cukur rambut, ini kan menghalangi alat cukur. Saya taruh di sini, di hidung. Jadi ketika dia mencukur, pernapasan saya itu dengan apa? Dengan ziok 2 keping ini saya jepit hidung saya gitu loh. Jadi buat teman-teman, seperti saya miris mendengar sudah mendahului kita, karena mungkin penempatan zioknya nggak tepat gitu loh. Jadi saya selalu himbau, sejak di acara anniversary yang di Jakarta, saya juga pakai, saya tunjukkan seperti ini gitu loh. Nah buat teman-teman, saya harap supaya Anda semua pakai seperti ini. Ini saya mau kesaksian. Ini kalau di dada saya seperti ini, Pak. Posisinya ketika dia melorot, saya itu susah jalan, Pak, karena saya udah pengentalan darah gitu loh. Ketika saya mulai susah jalan karena merasa berat, itu disebabkan mungkin darah saya kental, jadi tidak butir-butir darah saya itu pada macet gitu. Jadi ketika ini saya naikkan sedikit ke atas, badan saya menjadi ringan, jalan kaki jadi ringan gitu loh. Berarti ziok ini memang betul-betul untuk melancarkan peredaran darah seperti yang pernah digambarkan oleh Pak siapa dari Bali itu, bahwa dengan melalui LBA itu setelah memakai ziok itu darah itu jadi aktif. Nah itu saya rasakan belakangan ini, karena setiap saya lupa itu saya selalu kalau berjalan itu seperti yang berat, melangkah gitu. Tapi ketika saya pergunakan ini sedikit di atas puting ini, di atas ini, saya berjalan jadi enteng gitu loh, Pak. Itu saja sedikit kesaksian saya disertai himbauan kepada teman-teman supaya pakailah ziok di leher 2 keping minimal. Kalau Anda malu disebut dogi, ya pakailah sel, tutupi dengan sel. Sekarang mungkin sal sudah jarang dijual orang, ya kalau tidak ya bikinlah. Dan saya nggak peduli dicibirin orang, itu orang pakai apa gitu loh. Yang penting saya selamat gitu dari ziok, dari COVID gitu loh. Jadi tolong supaya teman-teman seperti Bapak yang barusan bersaksi juga, Bapak taruh di sini gitu loh. Itu tidak terlalu melindungi COVID yang akan masuk gitu loh. Jadi saya himbau ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya Anda amankan diri Anda dengan memakai ziok di leher. Itu saja Pak harapan saya. Terima kasih. Baik. Halo Pak Han. Lanjut Pak Han, lanjut Pak Ya. Han. Satu lagi testimoni, Bapak Ibu yang ingin testimoni. Itu Ibu Ati, Pak Han. Oh ya, Bu Ati, silakan Bu Ati. Tampilkan video dan suaranya Bu Ati. Ini. Baik, Bu Ati, silakan Bu Ati. Tadi telah mengangkat tangan. Oh, Bu Supriyatin, Pak, bukan Bu Ati. Bu Supriyatin ya, silakan Bu Supriyatin. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
Begini Pak, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Allah SWT dengan lantaran dipertemukan saya dengan Pak Putu beserta Ibu Putu. Akhirnya saya dikenalkan dengan kartu Ziok yang sangat berguna untuk kesehatan. Nah, dengan lantaran kartu Ziok itu Pak, ya saya praktekkan karena saya waktu ketemu dengan Pak Putu, dengan ibunya itu saya waktu itu memang mengeluh di lutut saya. Ini saya kalau habis duduk itu mau berdiri susah itu Pak. Nah setelah saya dikenalkan dengan kartu Ziok itu, ya saya pakai secara rutin ya. Alhamdulillah Pak, walaupun belum sembuh 100%, tapi ya sudah berkurang, dan alhamdulillah di bulan puasa 1 bulan ini saya bisa beraktivitas, tidak banyak keluhan seperti di bulan suci Ramadan yang tahun dulu. Ya mungkin dengan lantaran kartu Ziok itu tadi ya berkurang untuk keluhan-keluhan saya. Maka untuk itu ya saya sangat berterima kasih sekali dengan Pak Putu beserta ibunya, dengan lantaran kartu Ziok ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat melalui Zoom ini, dan saya juga sangat berterima kasih dengan mengikuti Zoom ini, menambah pengalaman, menambah pengetahuan tentunya, walaupun itu yang saya tangkap itu hanya nggak bisa 100%, tapi ya alhamdulillah bertambah. Dan saya juga sangat cocok sekali dengan kartu Ziok ini karena kartu Ziok ini tidak mengandung kimia, jadi tidak berefek bahaya di tubuh manusia. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kartu Ziok ini bisa dikenal di kalangan masyarakat, baik kalangan menengah maupun di kalangan bawah. Nah itu aja Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Zoom ini selalu ada, selalu eksis, jangan sampai berhenti Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Supriyatin. Ya. Tapi hari ini kelihatan ini mukanya Bu Supriyatin. Gelap sekali Bu. Lihat Pak. Iya. Ini Pak. Nah, baru kelihatan Bu. Baik, Ya. terima kasih Bu Supriyatin. Bapak Ibu kita berikan aplaus pada Bu Supriyatin.